terima kasih Pak Satpam sudah dijagakan motornya. Lah itu kan termasuk al-adabu itu. Walaupun kita sebagai mahasiswa ilmunya lebih. Saya kalau mau menguliahkan anak saya, kemudian ingin anaknya itu tidak melakukan hal yang kurang baik, saya cukup ke kampus NU gitu loh, cukup ke Pusman itu sudah menjawab gitu loh. Artinya walaupun tidak mudah, yang di sana adalah pengusaha yang Islamnya itu kuat, tidak seperti kasus sekarang yang menimpa Doni Salmanan kayak Indra Ken. Sebenarnya apa sih Pak maksud dari GoFast itu? Jelas beda sama Gojek gitu ya. Dari Pak Ali terkait dengan diadakannya podcast ini. Saya dari awal sangat mendukung yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat podcast dimanapun kalian berada. Kembali lagi bareng saya Hopi di Stop Map Story Mahasiswa AP. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya seneng banget dan deg-degan banget tentunya karena di samping saya sudah bersama Bapak Ali selaku Direktur Politeknik Pusmadu. Oke, sebelum kita bincang-bincang saya mau tanya kabar dulu nih sama Pak Ali. Pak Ali, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelumnya kami dari tim podcast mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ali yang sudah menyempatkan hadir di tengah-tengah kami. Oke, Pak Ali, apakah sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami siapkan? Insya Allah siap. Oke, langsung saja ya Pak Ali ya. Di sini dengar-dengar nih Bapak sedang mengembangkan konsep yang sangat unik ya Pak, yaitu Teknopreneur Kampus ala Santri High Tech. Ya, apakah benar Pak? Ya, benar. Oke. Itu bagaimana sih Pak awal mula bisa muncul konsep tersebut? Kampus itu adalah tempat yang di sana tentunya tidak hanya sebagai pembelajaran saja, tetapi nantinya harus bisa mencetak, menghasilkan para generasi muda yang ketika di masyarakat banyak kiprahnya. Nah, untuk menjawab itu, setiap kampus kan punya ciri khas sendiri, keunggulan sendiri. Jadi tidak bisa kita misalnya copy paste kampus lain, misalnya ada kampus kreatif atau kampus lagi misalnya kampus prestasi, tapi di kita atau mungkin kampus riset juga ada. Nah, di sini kita pakai Teknopreneur Kampus ala Santri High Tech. Nah, kenapa ini bisa muncul seperti itu? Pertama, ini adalah kampus NU sejalan dengan perkembangan bahwa generasi muda sekarang itu tentunya tidak hanya butuh sekedar ilmu pengetahuan, kemampuan, kompetensi, tapi juga akhlak yang baik. Karena pengendali di Indonesia kalau sekarang itu banyak orang yang menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan kekuasaan, banyak yang tiba-tiba dipanggil oleh KPK ataupun yang lainnya. Itu salah satu unsur yang di situ dominan adalah belum bisa mengendalikan hawa nafsunya. Nah, kalau hawa nafsunya ini kaitannya sama akhlak. Nah, kemudian lagi yang perlu saya tekankan lagi bahwa perubahan yang saat ini terjadi terutama dengan digitalisasi, kemudian juga bagaimana infrastruktur yang sudah mengglobal ini yang kaitannya dengan teknologi informasi ini juga harus ditangkap. Nah, ada dua komponen ya. Yang pertama kan bicara teknopreneurnya. Nah, kenapa teknopreneur? Nah, teknopreneur itu menggabungkan usaha dengan teknologi. Kemudian kalau Santri High Tech-nya itu sebagai pengendali ketika kita sudah menggabungkan teknologi dengan usaha tadi, pengendali apa? Ya cara-caranya harus Islami. Ada yang namanya etika bisnis Islam, ada yang namanya di sana kita tidak boleh sampai merugikan orang, apalagi sampai kapitalis. Nah, kurang lebihnya seperti itu, sehingga kampus ini nanti punya ciri khas
ketika ada lulusan yang keluar dari Politeknik Usmanu ini ya, Iya. dari berbagai prodi yang ada, maka dimanapun dia berada, apapun posisinya, apapun bidang yang digelutinya, maka wajib hukumnya karakter santrinya harus melekat. Jadi setinggi apapun kemampuan yang dimiliki, apalagi kemampuan yang bicara di teknologi, maka tidak boleh meninggalkan karakter santrinya. Nanti saya bicarakan karakter santrinya seperti apa. Oke, siap Pak. Berarti tujuan dari adanya Teknopreneur Kampus ala Santi High Tech ini agar mahasiswa itu juga bisa berwirausaha, tetapi juga kita biar tidak ketinggalan zaman ya Pak, biar kita juga bisa mengkombinasikan dengan teknologi sekarang, tapi mereka juga ada batasannya seperti itu ya Pak ya. Betul. Oke, kalau di Pusmanu sendiri ini penerapannya untuk mahasiswa itu seperti apa Pak? Kita kan punya 3 prodi ya, ada akuntansi, Ya. kemudian ada administrasi perkantoran, kemudian ada priyabade. Nah, kalau penerapannya, kalau misalnya berdasarkan teknologi, yang namanya akuntansi kita bisa lihat software atau aplikasi yang punya dengan akunting kan banyak itu. Iya. Mulai dari Mayop, kemudian juga ada Zahir ataupun yang lainnya. Nah, ini juga sama. Walaupun ada aplikasi semacam itu, ini kan tergantung operatornya juga. Iya. Kalau selama dia masih punya niat bagaimana supaya ini laporannya endingnya katakanlah ada sesuatu yang bisa diambil, ya tetap saja santrinya berarti tidak muncul. Nah, administrasi perkantoran juga begitu. Itu penting dalam hal apa? Dokumen-dokumen, penataan dokumen, apalagi dokumen-dokumen rahasia dari instansi, perusahaan atau yang lainnya. Sama saja ketika misalnya orang yang ada di dalamnya itu juga santrinya tidak punya, maka dia bisa menyalahgunakan dokumen. Iya, betul Nah, sekali untuk Pak. hal yang tentunya hanya menguntungkan sekelompok orang atau Iya. segelintir orang. Nah, pria batik pun juga ketika misalnya yang dia punya usaha ataupun juga yang bergerak di bidang batik tidak melihat ini, katakanlah dampaknya dari usaha saya, limbahnya misalnya mencemari atau tidak, orang yang sekitarnya dirugikan atau tidak. Nah, ini berarti kalau misalnya tidak melihat itu, santrinya hilang lagi. Iya. Nah, jadi orang usaha itu kan tidak boleh egonya sendiri. Iya. Saya usaha ya itu duit saya, ngapain peduli sama lingkungan. Nah, kalau seperti ini berarti sudah meninggalkan yang namanya santri. Jadi mesin-mesin boleh, sekarang perkembangannya ketat ya, mesin-mesin yang basis digital ketat, tapi kembali lagi tetap yang namanya hubungan hablum minanas dengan sekitarnya itu nomor 1. Dan santri itu, kata santri, karakter santri itu yang akan menjawab. Iya. Ya, luar biasa banget ya Pak. Sejauh ini pemahaman teman-teman terkait dengan konsep ini tuh bagaimana Pak? Ini beberapa kali sudah saya sampaikan di forum, memang belum semuanya bisa memahami secara detail, karena di sini juga harus bisa tahu filosofisnya. Ini juga berangkat dari yang namanya al-adabu fawqal ilmi. Ini yang jarang sekali orang mengedepankan yang saya sampaikan ini. Kenapa adab itu lebih tinggi dari ilmu? Karena kalau misalnya orang ilmunya tinggi kemudian meninggalkan adab, maka yang terjadi adalah khairun nas anfa'um linnasnya nggak dapat. Iya. Jadi bagaimana dia bisa menjadi seorang manusia yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain, itu tidak akan dapat. Nah, sehingga apa? Ini tentunya tidak hanya menjadi tanggung jawab mahasiswa, tapi semua ini punya tanggung jawab, mulai dari misalnya keamanan, kemudian yang UB, cleaning service, sampai nanti yang staf dosen, pimpinan. Nah, kemudian mahasiswa juga ikut di sana menggerakkan dalam arti apa? Pelan-pelan lah karakter atau budaya santrinya itu terbentuk dulu. Iya. Nah, saya berikan karakter budaya santri itu seperti apa. Pertama ya, itu al-muhibbin, jadi cinta kepada Allah dan Rasul. Nah, di sini implementasinya apa? Salah satunya misalnya kalau mau sholat fardu ada adzan, itu mengingatkan, gitu loh. Iya. Nah, dan Rasul ada sholawatannya juga, gitu loh. Kemudian yang kedua ya namanya al-mutafaqih, itu harus mendalami agama Islam. Di sini ada kajian-kajian
misalnya ngaji kitab sudah mulai, taklim itu sudah kita mulai. Memang untuk kampus NU. Kemudian berikutnya lagi al-muta'adib, itu bagaimana kita punya adab yang baik, tidak hanya dengan dosennya saja, tapi dengan seorang satpam pun, ya, dengan misalnya OB, kita harus punya adab. Karena kadang-kadang begini, yang saya agak aneh ini ya, yang kadang-kadang terjadi, masih terjadi lah. Kalau dengan dosennya hormatnya minta ampun gitu loh, karena barangkali suudon saya supaya nilainya bagus, padahal itu nggak betul juga gitu ya. Iya. Tapi begitu di luar ya ketemu dengan satpam, ucapan terima kasih aja masih susah. Padahal penting itu, terima kasih Pak Satpam sudah dijagakan motornya. Lah itu kan termasuk al-adabu itu. Walaupun kita sebagai mahasiswa ilmunya lebih tinggi. Nah, satpam itu nanti yang di luar itu akan merasa senang sekali. Apalagi yang sekelasnya misalnya tadi yang cleaning service membersihkan. Coba kalau mereka tidak membersihkan semua yang di sini, termasuk toilet. Nah, kita kadang-kadang lupa ya hal kecil. Terima kasih aja matur nuwun tidak pernah kita sampaikan. Nah, kemudian berikutnya al-muta'awun, itu adalah saling tolong menolong, itu wajib. Jadi semuanya itu punya kewajiban untuk kalau ini ingin besar cepat, tolong menolong ini wajib dilakukan tentunya untuk hal yang kebaikan. Dan yang terakhir adalah al-mutatawir, itu adalah supaya bisa mengembangkan diri. Kemudian apa ya, walaupun ada kata santri, biasanya kalau orang santri kan dikiranya kan mondok, kan enggak, santri enggak, belum tentu semuanya mondok, ada yang mondok, ada juga yang misalnya ngajinya ngaji pasaran atau apalah, tapi kan tetap santri juga gitu kan. Nah, ada yang santri munimang mondok, ada juga yang santri yang seperti yang di kampus ini. Nah, kalau santri punya al-mutatawir itu mengembangkan diri, maka dia tidak akan pernah ketinggalan zaman walaupun berubahnya seperti apa. Nah, itu kurang lebihnya kayak gitu. Oke. Kalau semisal kita melihat dari sumber daya yang ada sekarang, apakah dari Pak Ali ini positif Pak dengan adanya konsep ini tuh bakal terwujud Pak? Jadi perlu saya sampaikan juga, memang untuk bisa terutama yang tadi ya santri high-tech, dan karena kita juga bukan basisnya adalah ini di pondok pesantren ya, itu memang perjuangannya tidak bisa langsung cepat. Apalagi mohon maaf lagi nih, ada beberapa latar belakang dosen yang katakanlah belum semuanya punya keilmuan KA, terutama yang aswajanya yang betul-betul sudah banyak sering ngaji, kemudian staf masjid juga belum. Lah ini juga tahapan-tahapan itu harus dilakukan, terutama yang mendasar dulu tadi yang saya sampaikan. Itu harus pelan-pelan lah kita rintis, tidak bisa langsung sempurna, nggak bisa. Tetapi kan supaya untuk mempercepat tadi, saya sudah menyiapkan tim yang di sana memang tak khususkan untuk mengawal ini, namanya Pusat Studi Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi mengawal bagaimana karakter santrinya itu menjadi budaya yang ada di kampus ini, sehingga suatu saat image di masyarakat begini, saya kalau mau menguliahkan anak saya, kemudian ingin anaknya itu tidak melakukan hal yang kurang baik, saya cukup ke kampus NU gitu loh, cukup ke Pusman, itu sudah menjawab gitu loh. Artinya walaupun tidak dipondokkan, tapi kita bisa menjawab itu gitu loh. Tidak lantas anaknya kuliah tapi setelah lulus malah mereka dengan orang tuanya berbeda karena latar belakangnya pendidikan yang kata orang tuanya SD, kemudian ini sudah lulus kok tambah adabnya tidak baik. Ini jangan sampai. Iya. Kalau semisal untuk kedepannya harapan dari Bapak sendiri apa sih terkait konsep ini? Kedepannya yang jelas, karena tadi ada dua hal ya, kalau kampus teknopreneur itu menjawab persoalan begini, bahwa kita harus realistis. Tidak semua lulusan itu diterima menjadi pegawai atau karyawan, baik itu yang di lokal di kabupaten misalnya, atau mungkin yang di provinsi, atau bahkan yang nasional, karena keterbatasan posisi atau nominasinya kan terbatas itu kan. Nah, alternatifnya tadi entrepreneur yang dikombin dengan teknologi. Nah, itu salah satu menjawab supaya apa, ilmu yang sudah kita berikan nantinya ada manfaatnya ketika mereka menginginkan, saya juga ingin ada satu pekerjaan yang di luar
yang tadi ya sebagai karyawan atau pegawai, tapi juga hasilnya malah kalau bisa sih lebih tinggi lagi gitu loh. Nanti hanya apa? Itu bisa memunculkan pengusaha-pengusaha muda yang di sana adalah pengusaha yang Islamnya itu kuat, tidak seperti kasus sekarang yang menimpa Doni Salmanan kayak Indra Ken gitu kan, yang lebih ke judi. Tapi pengusaha-pengusaha yang betul-betul adabnya dikedepankan, kemudian juga cara-cara muamalah Islamnya juga dikedepankan. Jadi menjawab itu. Lah yang berikutnya tadi yang santrinya tadi membangun image di masyarakat. Karena masih kalau saya boleh mengatakan ya, jadi usia yang 4 tahun di NU ini image-nya di santrinya kan belum begitu terasa di masyarakat ini supaya ada. Iya. Karena ini kita berada di podcast Hima apa ya Pak. Nah terkait konsep ini tuh kalau misal diterapkan di Hima administrasi perkantoran itu gimana sih Pak? Cocok atau bagaimana? Jangan AP ini semuanya, semua bidang itu cocok. Iya. Semua bidang itu bisa masuk. Tapi kan tergantung nanti masuknya kan dari mana. Ditanya sampaikan nggak mungkin akan sama antara konsep ini masuk di AP dengan di akuntansi, nggak sama lagi nanti dengan Tria AD, kan seperti itu. Iya. Nah kalau di AP kita tahu persis ya, administrasi perkantoran. Nah, lebih banyak apa coba? Kan bagaimana menata administrasi yang baik, yang profesional, iya, untuk mempercepat apa? Misalnya kalau dia di instansi atau perusahaan atau di lembaga, mempercepat kemajuan. Karena sekarang kan semuanya kan by dokumennya tidak hanya dokumen yang sifatnya fisik, tapi sudah banyak dokumen-dokumen yang sifatnya adalah sudah harus menggunakan sistem yang online. Nah kembali lagi, kalau di AP menerapkan ini teknologi jelas kan, iya, dengan penyimpanan Google Drive harus bisa, kemudian nanti juga harus bisa membuat satu aplikasi yang bisa menyimpan dokumen ketika kita panggil bisa cepat, kan kayak gitu. iya, Tidak perlu lama-lama. Coba bandingkan dengan kalau misalnya kita nyari dokumen satu lemari gitu kan, nyarinya susah, apalagi kalau misalnya memberikan kode-kodenya nggak bagus. Nah ini dengan adanya teknologi kan lebih mempercepat. iya, Kemudian juga misalnya lagi masalah penumpukan kertas. iya, Nah kalau yang ini kan lebih lama, apa lebih banyak gitu kan. iya. Nah kalau yang ini kan tidak gitu loh. Nah santrinya seperti tadi yang sampaikan, ini adalah satu tanggung jawab amanah ketika dia memegang dokumen-dokumen penting untuk tidak disalahgunakan, apalagi sudah dokumen-dokumen rahasia dari perusahaan. Oke, kalau misal tadi kita sudah berbicara terkait SDM ya Pak nih. Hmm. Nah kalau sekarang kita berbahas terkait fasilitas Pak. Apakah dengan fasilitas yang ada di Politeknik Islam itu bisa mendukung atau mungkin ada perbaikan lagi untuk mendukung dengan adanya konsep ini? Fasilitas seperti yang kemarin sudah kita bangun ya. Jadi saya kemarin ketika diamanai jadi direktur memang saya menyampaikan oke, tapi harus banyak perubahan. Salah satunya apa? Laboratorium. Iya. Karena program Diploma 3 itu kalau labnya minim ya jangan harap lulusannya nanti bisa bersaing di pasar kerja atau bisa memenangkan persaingan. Nah kita sudah kemarin alhamdulillah sudah selesai membangun sebuah lab admin perkantoran dan sudah disesuaikan dengan perkembangan yang sekarang. Nah, Oke, luar biasa ya Pak. Ya di situ juga nanti sumber daya juga kita bekali, adabnya juga ada. Misalnya kalau di kantor itu kan pakai salam gitu kan. Iya. Kemudian dengan pekerja yang lain harus senyum gitu kan. Iya, Harus saling bisa sapa ya gitu harus ya. milah-milah, kalau ada persoalan di luar ya jangan dibawa kantor. Itu ini namanya sudah ala santri ini kayak gini tuh, Iya. udah Islami seperti itu. Oke, ngomong-ngomong nih Pak, di kampus ini kan ada slogan dan handshake yang menarik ya Pak. Nah yaitu Go Fast ya Pak ya. Ya. Belakangan ini malah banyak dari UKM atau ormawa lain yang pose menggunakan pose Go Fast gitu ya Pak ya. Nah itu sebenarnya apa sih Pak maksud dari Go Fast itu? Jelas beda sama Gojek gitu ya. Nanti kalau yang nggak tahu dikiranya saya niru Gojek, enggak. Itu silakan dilihat itu belum ada yang pakai slogan ini Gofast. Jadi memang
ini kita mulai baru tahun akademik ini yang untuk Gopas. Jadi Gopas itu bergerak cepat gitu, bergerak cepat atau melaju dengan cepat. Nah, tapi pengertian cepat ini kan jangan ditafsirkan asal gitu, asal cepat juga nggak boleh. Nah, bergerak cepat ini maknanya dalamnya seperti apa? Kalau ini filosofinya ya, kalau orang lain itu masih tidur, kita sudah bangun, gitu. Nah, namanya kalau keeping cepat kayak gitu. Kalau orang lain itu masih belajar mau berdiri, kita sudah berdiri. Kalau orang lain itu masih belajar jalan, kita sudah berlari. Nah, itu namanya bergerak cepat. Nah, terus konteksnya yang tadi yang seperti filosofi tadi ya, bagaimana diimplementasinya. Nah, menyikapinya begini. Menyikapinya adalah ketika ada perubahan lingkungan yang di situ harus direspon oleh perguruan tinggi, ya kita harus bergerak cepat. Kalau enggak ketinggalan. Itu. Ya, yang namanya bergerak cepat kan nanti aspeknya banyak, mulai dari teknologi, kemudian SDM, kemudian kompetensi, kemudian nanti prestasi mahasiswa, kemudian karya mahasiswa yang harus seperti apa. Ini kita harus selalu bergerak cepat. Nah, ini sebagai salah satu upaya apa? Kenapa saya pakai Gopas? Supaya orang itu nggak malas dan menunda-nunda pekerjaan. Generasi kita kan seringnya gitu, kalau bisa nyantai ngapain cepet-cepet gitu loh. Nah, ini yang falsafah yang salah. Jadi mestinya ini harus mulai dibuang. Jadi kita harus bagaimana bisa melaju dengan cepat sehingga setiap tahun itu kelihatan pertumbuhannya. Makanya nanti harus dilihat, masa juga mengontrol tahun pertama bagaimana, kedua bagaimana, kemudian setelah 5 tahun dirasakan bagaimana, seterusnya. Nah, sekali lagi ini tidak bisa diselesaikan oleh pimpinan, tapi semua komponen wajib menyelesaikan. Nah, kemudian kalau arti simbolnya yang tangan kanan nyilang kayak gini ya, nah, itu artinya apa? Jadi gini, itu seperti life cycle. Kayak gini ya, di bawah itu kan tahapnya kan perkenalan. Nah, nanti pertumbuhan naik-naik sampai kita mencapai titik yang tadi masyarakat itu sudah punya image yang baik. Nah, ketika sampai titik itu, maka kita wajib mempertahankan supaya tidak turun lagi. Nah, saat ini kita masih berada di tahap tumbuh. Perkenalan sudah kenal, ada kampus NU, namanya Politeknik Kusmanu itu kan. Nah, kita di tumbuh itu, maka supaya nanti sampai image-nya yang tadi loh, kampus teknoprenernya, kemudian santri high-tech-nya gitu kan, masyarakat ngerti. Nah, itu yang upaya yang harus kita lakukan supaya semua komponen bisa bergerak cepat sesuai dengan bidangnya masing-masing. Oke, berarti slogan dari Gopas itu luar biasa banget ya Pak artinya ya. Oke teman-teman, di episode kita kali ini sudah memasuki episode yang ketiga dan senang banget alhamdulillah bisa menghadirkan Pak Ali yang notabene pasti Pak Ali ini padat merayat jadwalnya ya Pak ya. Dan sebelum itu kami mau minta pendapat dari Pak Ali nih terkait dengan diadakannya podcast ini. Saya dari awal sangat mendukung yang di sana ada unsur kreativitas, kemudian di sana ada unsur pencerahan, dan di sana ada unsur bagaimana ikut mensosialisasikan. Nah, yang penting lagi apa? Unsur yang paling penting lagi adalah membuka mindset, atau membongkar mindset. Cara berpikir yang tadinya biasa-biasa harus berpikirnya yang sudah luar biasa. Berpikirnya yang tadinya di dalam kota harus berani di luar kota. Nah, kalau sudah di luar kota itu berarti sudah ikut saya yang Gopas tadi. Nah, saya harapnya begini, podcast ini nantinya tentunya tidak hanya sebatas aktivis mahasiswa atau mungkin pimpinan dari sini, tapi juga mengundang pihak luar. Tapi yang ada hubungannya dengan percepatan perguruan tinggi ini. Dalam rangka tadi membangun image masyarakat. Ini loh, kalau kamu ingin punya kemampuan wirausaha kemudian digitalnya bagus, masuk aja ke Kusmanu. Bukan masalah. Ini loh, kalau ingin nyari lulusan administrasi kemudian orangnya amanah, nantinya bisa bekerja di sana nggak bakalan macam-macam, Kusmanu
yang jawabannya di Iya, situ luar gitu loh. biasa ya. Itu nanti saya ingin sampai ke sana. Iya. Sampai ke sana. Nah, sehingga mohon praktisi ketika mendatangkan pun yang tadi yang ada hubungannya dengan ini, sehingga ini nanti kan kalau 5 tahun itu misalnya sudah bisa dirasakan, maka masyarakat dengan sendirinya akan berbondong-bondong. Yakinlah itu. Ya, jadi kalau mereka ini kan betulnya kan trust saja sebenarnya, kepercayaan gitu loh. Kita bisa nggak membuktikan dari yang kita sampaikan dari konsep ini sampai implementasi sampai nanti diuji di masyarakat. Yang poin pentingnya kan itu sebenarnya. Iya. Kalau dari Pak Ali sendiri harapannya nih dengan adanya program ini? Harapannya begini, kalau untuk pengelola ya, ini kan nanti lebih mengembangkan di pertama kemampuan presenter, kemampuan host gitu loh. Iya. Kemudian kemampuan broadcastnya gitu loh. Iya. Jadi nanti lebih inilah nambah sampai level profesional, nanti selalu ke sana. Jadi GoFast-nya sampai profesional. Iya, amin, Profesional amin. tapi yang podcast gitu kan. Nah, Iya. sehingga suatu saat bisa mengundang yang tokoh-tokoh nasional gitu, itulah harapannya kayak gitulah. Kemudian kalau Sarpas pendukungnya tentunya tadi saya namanya kan GoFast tadi ya, ikuti perkembangan yang ada. Jadi kalau misalnya ini ada yang kekurangannya apa, sampaikan ke kampus gitu loh. Nanti kan kita akan penuhi sepanjang tadi memang mendukung yang sudah kita brandkan Iya. di masyarakat, yaitu teknopreneur kampus dan santri. Oke, mungkin bagi teman-teman di luar sana ya yang masih bingung mau masuk perkuliahan mana gitu ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Ali terkait dengan teknopreneur kampus ala santri high tech yang sangat luar biasa banget ya. Teman-teman nggak usah ragu untuk masuk kuliah bersama kami karena di sini nanti kita bergerak bareng ya, GoFast. Oke. Tidak terasa ya Pak Ali, kita sudah berada di ujung acara. Kami dari tim mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ali yang sudah mau berbagi, memberikan ilmunya yang sangat luar biasa. Kami dari tim podcast mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bisa Waalaikumsalam. GoFast. Oke.